Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, hari ini izinkan saya menyampaikan satu pesan, satu peringatan yang seharusnya membuat kita menunduk kepala, menggigil hati, dan meneteskan air mata, yaitu jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Allah Maha Penyayang, tapi juga Maha Keras azabnya. Betul, Allah itu Maha Pengampun. Betul, Allah itu Maha Penyayang. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah itu juga Sayyidul Iqab, Maha Keras azabnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 49-50. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa ajab-ajabku adalah ajab yang sangat pedih. Jangan kita menipu diri sendiri dengan berkata, tenang, Allah kan Maha Pengampun, dosa saya masih bisa ditoleransi. Ketahuilah, bukan karena Allah tidak mampu mengazab kita, tapi karena Allah memberi waktu, kesempatan, dan peringatan. Umat-umat sebelum kita sudah diperlihatkan azabnya. Allah sudah tunjukkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan tanpa ampun karena mereka merasa aman, mereka membangkang, mereka tertawa, mereka lalai. Kaum Nuh ditenggelamkan banjir besar, kaum Ad dihancurkan angin topan selama 8 malam berturut-turut. Kaum Lut ditimpa batu dari langit dan dibalikkan negerinya. Fir'aun ditenggelamkan di laut, padahal dia adalah raja besar. Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 99. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datang secara tiba-tiba? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, jika mereka yang kuat, yang banyak harta, yang berkuasa saja bisa binasa, bagaimana dengan kita yang lemah ini? Apakah kita lebih hebat dari mereka? Jangan tertipu dengan nikmat yang kita miliki. Kadang kita lihat orang hidup dalam maksiat, tapi hartanya terus bertambah, kekuasaannya makin luas. Itu bukan tanda Allah ridho. Itu bisa jadi istidraj, kenikmatan yang menipu, yang perlahan menarik kita ke jurang kehancuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat Allah memberi kenikmatan dunia kepada seorang hamba atas apa yang dia lakukan dari maksiat, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku, jangan tertipu oleh senyuman dunia. Bisa jadi itu senyum sebelum ajal. Tangisan yang tertunda bisa menjadi penyesalan yang abadi. Akan datang hari di mana kita menangis, tapi tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Hari di mana tangan dan kaki kita menjadi saksi. Hari di mana lembaran amal dibuka. Hari di mana tidak ada tempat berlari. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari di mana mata-mata mereka terbelalak karena ketakutan. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, lebih baik menangis sekarang dalam taubat daripada menangis nanti dalam azab. Menangislah karena dosa, sebelum dosa itu menangiskan kita di depan Allah. Jangan putus asa, tapi jangan lengah. Keseimbangan iman itu bukan cuma berharap surga, tapi juga takut neraka. Allah Maha Pengampun, tapi juga merasa gemetar bila mengingat siksanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling suci, bahkan menangis dalam doa tiap malamnya. Beliau bersujud dan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal beliau orang yang dijamin masuk surga. Lalu kita yang dosa masih menggunung, apakah kita tertawa dalam kelalaian? Sahabatku, harapan dan ketakutan yaitu dua sayap yang harus selalu kita jaga dalam perjalanan menuju Allah. Iya, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena Allah sendiri berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tapi kita juga tidak boleh merasa aman dari azab Allah, karena itu adalah sifat orang-orang yang lupa diri dan tertipu oleh dunia. Coba perhatikan, betapa banyak orang hari ini hidup seperti tak akan mati. Lisannya lancar berkata, Allah kan maha pengampun, tapi hatinya kering dari rasa takut. Berani bermaksiat siang dan malam, padahal nyawa bisa dicabut kapan saja. Iman bukan hanya tentang harapan, tapi juga ketakutan. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin itu selalu berada di antara rasa takut dan harap. Ia bekerja keras dalam ketaatan karena takut azab Allah, dan ia menangis dalam sujudnya karena berharap rahmat Allah. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dalam kelalaian. Kita tak tahu kapan giliran kita dipanggil. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Sudahkah kita siap? Cinta sejati pada Allah itu dibuktikan dengan takut menyakitinya. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita akan takut menyakitinya dengan dosa-dosa kita. Kita akan takut hidup dengan maksiat. Kita akan menangis bahkan hanya karena pernah lupa bersyukur. Apalagi kalau kita sadar betapa banyak karunia-Nya yang kita sia-siakan. Sahabatku, menangislah sekarang, bukan nanti. Menangislah karena belum layak dicintai Allah, karena bisa jadi tangisan malam ini penyelamat kita dari tangisan abadi di neraka nanti. Mari kita tundukkan hati dan angkat tangan, berdoa dengan penuh harap dan takut. Ya Allah, aku tahu Engkau maha pengampun, tapi aku takut jika Engkau murka padamu. Aku tahu Engkau maha lembut, tapi aku takut jika Engkau cabut cahaya dari hatiku. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Berilah aku husnul khotimah. Jangan Engkau biarkan aku mati dalam kelalaian. Jangan Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang tertipu oleh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Khairah yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.